Apa iki sekalian nge-vlog Mas. Iya, siap. Dan jagongan dan ya no insight. Halo rekan-rekan, kembali lagi di Bahasa Perasaan Channel. Ini kita konten dadaan Mas Adi. Isin aku. Ini dengan Aruna Makeup. Pemilihan namanya Mas Adi. Adi Pinjo ya Mas? Adi Pinjo. Bisa Pinjo ya Mas? Enggak sih, Pinjio aslinya tuh Pinjio. Anaknya Jio itu Jio nama bapak saya. Oh, bapak asmane Jio. Jio, Pak Jio gitu ceritanya. Oh, Pinjo, tapi tulisannya kan Pinjio. Pinjio. Iya. Oh iya. Ibnu Mertawijaya. Mbah Mertawijaya itu mbah kakung saya. Mbah. Berarti silsilah keluarga ya? Iya, silsilah keluarga itu dari mbah-mbah leluhur dulu itu katanya keturunan nengratan. Nengratan mati. Ya Allah. Bolong. Jadi memang Mas Adi ini yang mensponsori tadi POV yang nanti kita juga buat. Ini Mas Adi yang make upnya ya Mas Adi ya. Mas Adi ternyata Binjio dan Nengratan. Jadi memang ngeten Mas Adi ning MUA Manten terutama ya Mas ya. Yang ada di Blora kan ya jarang sekali yang cowok ya Mas ya. Masih bisa dibilang langka ya. Langka ya? Ya ada ya, cuma mungkin untuk pengenalan ke masyarakat itu lebih susah dibanding daripada MUA cewek. Mungkin karena masyarakat belum begitu tahu untuk di daerah luar Blora terutama itu seorang cowok pun bisa untuk menjadi MUA, dan itu nggak harus dipermasalahkan masalah gender terutama ya. Karena kita pun seorang cowok itu juga bisa dan bebas berkarya, sebenarnya seperti itu. Jadi walaupun kita cowok itu kita ya make up aja gitu untuk bagian kostum, bagian ini itu ataupun pernak-pernik yang lainnya, mesti nanti ada krunya sendiri, ada asisten sendiri yang melanjutkan untuk hal tersebut gitu. Jadi dan yang paling pasti kan terkadang kan ada itu ya Mas ya, pemikiran kok lanang, kok ditunggu-tunggu. Kalau misal malu untuk terlihat rambutnya ataupun auratnya, bisa kok pakai jilbab, bisa kok pakai kerudung gitu bisa. Oh nah. Cuma kan memang sedikitnya pemahaman untuk orang yang masyarakat Blora terutama ya kan, ya kita harus kerja keras lah untuk memperkenalkan mereka kalau kita juga layak dan bisa. Iya, berarti Mas Adi ini sudah curhat ya? Sudah curhat keresahannya bahwasanya di kota Blora itu masih langka ya Mas, sehingga memang stigma yang perias itu ya ibu-ibu atau perempuan itu masih sangat kental sekali. Dan Mas Adi ini sedang branding ya Mas ya, bahwasanya ketakutannya ya tadi Mas, misal apa ya sih Mas yang membuat tantangan itu nyata untuk perias cowok di Blora? Menurutku ya benar-benar merasa terpanggil lah, sangat benar-benar tertantang banget untuk mengenalkan diri kepada mereka orang yang nuan sewu masih awam terhadap nuan cowok gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berkata sinis ataupun berkata yang negatif tentang nuan cowok, ya itu hak mereka. Cuma di sini saya mau menjelaskan, kita kerja cari uang, cari nafkah untuk keluarga, dan itu suatu kewajiban. Dan kita kerja ya kerja bukan untuk niat yang aneh-aneh ataupun yang menyeleweng dalam hal-hal yang negatif. Jadi kalau untuk teman-teman semua ataupun masyarakat Blora, kalau semisal masih mempunyai pikiran kok muani lanang, bagi saya itu nggak masalah. Tapi kalau masih kalian atau para penggemar bahasa perasaan ya saat melihat ini kok wongi rupanya kok ngono, katakanlah saya memang gini orangnya, terutama dalam hal penampilan nggak begitu
mengopeni diri sendiri ya. Pokoknya segini lah apa aneh gitu. Cuma kan untuk nanti saat kita manggung ataupun kita tampil di depan orang banyak, kita bisa lebih rapi, kita lebih fresh terutama ya kan. Terus kita akan menyuguhkan atau kan memberikan sesuatu hal yang istimewa, itu mulai dari tata rias pengantinnya, kerapiannya, dan juga pelayanannya untuk sampai di akhir acara kayak gitu. Jadi nggak semua muka cowok itu terus bikin ilfil katakanlah, atau nggak bikin jijik, atau kalau itu pemikiran orang masing-masing ya Mas ya. Cuma di sini kita menjelaskan kalau saya itu ingin memberitahu ke kalian semua kalau saya juga bisa, kalau saya juga layak, dan saya yakin kalian bisa menerima saya sebagai bisa dibilang tukang rias di daerah Blora. Ya walaupun saya berjenis cowok. Nah ya, meskipun awam tapi kan awam di Blora kan Mas ya. Maksudnya di kota-kota besar kan wes sangat bisa diterima karena memang MUA itu ya yang dinilai hasil karyanya ya Mas ya. Bukan yang cowok atau cewek, ya itu mungkin penilaian masing-masing. Cuma untuk di kota-kota besar dan kami berharap Blora juga bisa lambat laun bisa menerima Mas Yo, karena sebetulnya karyanya teman-teman, karya itu ya kan kalian beli karyanya ya, bukan beli bukan beli gendernya. Misalkan bahasa perasaan cewek pun ketika hasilnya seperti itu, seperti yang jadi kan juga gak masalah juga kan. Jadi kami menawarkan jasa lah, jasa itulah yang rekan-rekan beli. Bagaimanapun ibaratnya ya tadi misalnya, apalagi cewek cowok kita nggak bisa milih ya Mas. Maksudnya ketika ibaratnya MUA seorang perempuan tentu lebih memudahkan ya. Maksudnya tapi kan kita nggak bisa milih gender. Dan kita nggak, dengan jalan ini kita sudah terlahir misalnya. Kalau saya gini Mas, kalau misalnya di fotografi kan ada sing fotografi newborn Mas, jadi sing foto bayi itu Mas. Nah foto bayi kan identiknya ibu-ibu. Jadi gender fotografi ibu-ibu, maksudnya perempuan itu dia akan lebih bisa diterima karena ngemong, maksudnya dan itu memang kelebihan sebetulnya. Tapi bukan berarti yang cowok juga nggak bisa gitu. Jadi memang kita menawarkan jasa dan kami juga ikut prosedur kok ya Mas ya. Maksudnya kayak cowok pun yang pas ganti juga gak ikut Mas ya. Betul. Jadi itu pun satu titik dimana mungkin orang yang selalu berpikiran negatif tentang MUA cowok terutama ya kan, ataupun asisten MUA cowok, kita di kamar pengantin pun nggak mungkin cuma satu ataupun dua orang aja itu ya. Jadi nggak cuma seorang MUA dan seorang kliennya. Jadi di sini minimal ada 3 orang itu, entah itu dari adik, saudara, apapun siapapun dari pihak keluarga si pengantin, si kliennya, ataupun ada ditambah lagi dengan asistennya dari MUA-nya itu sendiri. Jadi nggak cukup cuma 1 atau 2 orang aja. Saya nggak mau. Jadi pernah itu ada kejadian cuma 2 orang gitu kan, ini nggak apa-apa enggak. Saya kita ya walaupun saya bilang bisa dibilang kayak gini ya. Terus ada yang bilang nggak apa-apa masih gini kita berdua aja nggak apa-apa, saya sebenarnya dijadiin masih. Saya mau jadiin jenengan, yang penting jenengan juga pakai prosedur yang saya tetapkan gitu. Saya harus minimal ditemani 1 orang di dalam sini. Jadi ada 3 orang itu 1, nomor 2 jenengan tetap pakai yang sopan sebelum saya gantiin pakai jari. Jadi nggak cuma nun sewu pakai daleman, itu benar-benar saya nggak mau ya. Jadi harus benar-benar sopan, pakai celana selutut, pakai cilet, kayak strip gitu, pendek-pendek gitu, wajib kayak gitu. Jadi nggak, kalau misal memang pengen dijadi sama saya atau dipakai baju sama saya, tapi kalau memang nggak mau, oke lah, kita serahkan ke asisten ya, kru yang lain. Kita bisa tolong jangan menggarisbawahi seorang MUA kalau cowok itu selalu nakal, selalu berbuat mencari kesempatan ya Mas. Jadi kita nggak ada kayak gitu. Kita kerja, kita mencari berkah intinya gitu. Iya, tolong itu yang masih berstigma negatif ya. Ini kita bahwasanya memang MUA pun juga jaga-jaga, maksudnya
mereka punya prosedur yang memang untuk saling menjaga, meskipun tadi udah ditawani los mas ya, maksudnya sing mantan cewek sudah gak apa mas gitu ya. Kita tapi tetap nggak mau, jadi kita punya tahu lah batasan mana yang benar mana yang salah. Kalau memang ada yang salah ya kita arahkan, kalau memang ada yang kita memang udah pas gitu, oke kita lanjut. Tapi kalau memang dianya maksa, kita tetap nggak mau, kita tetap punya garis sendiri, harus seperti apa gitu. Itu apalagi itu dalam hal nuwun sewu memakai busana ya. Itu cuma masang aksesoris di kepala, pakai jilbab dan lain sebagainya, itu cuma berdua pun saya juga nggak mau. Oh gitu, jadi padahal itu dari awal sampai akhir? Iya, selalu harus ada teman orang lain, nah itu teman dari asisten mua sendiri ataupun keluarga, harus ada, nggak boleh enggak. Tapi jenengan kan tapi asisten kan kadang muter-muter loh. Betul, makanya harus ada dari asisten dan dari keluarga. Kalau keluarga kan selalu dekat di situ, dia mau nyantain gitu. Jadi kalau semisal nanti keluarganya dipanggil kan masih ada asisten. Oh iya. Kalaupun asistennya muter-muter kan masih ada keluarga. Gitu. Jadi gantian. Bu adik, bu mbak gitu ya, yang cewek ya, sebagai saksi ya. Yang cuma mas, jenengan punya prosedur itu terinspirasi siapa atau memang jenengan buat sendiri atau bagaimana sih? Kalau aku menurut sendiri itu kayak gimana ya mas? Kita dari kecil bisa dibilang udah dibekali lah ya, dibekali, didasari apa-apa aja yang sekiranya itu boleh dan apa-apa aja yang itu yang nggak boleh. Jadi kita insya Allah kalau berjalan juga hati-hati gitu, biar kita nggak salah banget lah dalam melakukan dosa gitu ya kan. Kita memang manusia memang penuh dosa, penuh banyak salah, tapi kalau bisa kita kan meminimaliskan ya kan ya mas. Jadi kita agar orang lain nyaman, kita juga kerja juga tenang, terus juga kita nggak merugikan siapapun, dan kita juga memberikan yang terbaik intinya gitu. Iya, tetap hati-hati mas ya. Berarti prosedur itu jangan gawe sendiri. Iya, gak tanpa. Kalau dalam rias cowok lain mungkin? Enggak. Aku belum pernah ya, mesti ikut rias mua cowok yang lain belum pernah. Jadi di sini aku ya cumanya ikutnya rata-rata perias yang cewek gitu kan. Jadi lebih sering nonton gitu kan. Jadi kayak gitu caranya gitu. Terus tapi kalau ikut mua cowok kan belum pernah, jadi nggak tahu mereka seperti apa nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri itu kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya di make up nggak mau kalau cuma 2 aja, minimal 3-4 dalam satu ruangan ya gitu. Jadi biar lebih aman, lebih menjaga aja sih, biar nggak ada hal-hal yang fitnah ataupun timbul masalah ke belakangnya nanti gitu. Jadi memang jenengan hati-hati dari dini mas ya. Prosedur memang gawe dhewe. Mantap ya. Dan Mas Adi sudah berapa lama berarti mas? Untuk tapi kayak kan tak potong. Kan dengan prosedur seperti itu kan jenengan tak kira pengalamannya kan sudah tinggi sehingga punya prosedur seperti itu, karena jenenge pengalaman kan ya kita berjalan lambat laun baru tahu. Tapi jenengan kan sudah dari tahun berapa mas jenengan menggeluti ini? Untuk sebenarnya untuk benar-benar terjun di dunia make up, dunia mua itu baru tahun ini mas. Jadi per 1 Januari 2021 itu kebetulan dari kerja yang sebelumnya itu udah nggak mempergunakan saya ya gitu ceritanya. Sedikit curhat ya, maaf. Jadi itu dari situ saya saya niat bismillah, kita berusaha untuk mempunyai brand, mempunyai nama Aruna Makeup itu tadi ya kan. Kita mempunyai visi yang penting orang lain merasakan bahagia dengan kehadiran kita dan tanpa rasa terbebani karena kita. Jadi kita dari Januari sampai sampai sekarang bulan ini pun alhamdulillah satu per bulan itu saya udah merasa bersyukur banget, alhamdulillah banget. Walaupun bisa dibilang itu saya adalah bayi baru lahir, bisa dibilang gitu ya mas. Bener-bener baru lahir yang baru mulai bisa dibilang
terlentang, belum nanti masih ada masa tengkurap, masih ada lagi masa bisa duduk, merangkak dan seterusnya kayak gitu. Jadi saya bilang saya baru lahir tapi udah mulai per 1 bulannya dapat 1 itu saya bilang alhamdulillah. Udah pencapaian. Jadi berarti ngebrand itu 2021 ini ngebrand, sebelumnya kerja dan resign, tapi emang basicnya makeup sono kan Mas? Untuk basic makeup memang ada itu dari tempat kerja sebelumnya ya kan Mas, itu memang kerjanya sebagai BA, beauty advisor, jadi ada pengarah makeup, pengarah kecantikan gitu. Jadi kita tahu makeup ini gunanya apa, kalau misal keluhannya ini gunanya apa, memakai apa biar lebih sempurna kayak gitu. Terus untuk hal-hal kulit, misal katakanlah ini kulit warna ini cocoknya warnanya apa untuk makeupnya kayak gitu. Terus bentuk wajah seperti ini, konturnya, itunya semuanya ada sih di tempat kerja sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal menerapkan aja yang sebelumnya kita dapat di kehidupan yang sekarang kayak gitu. Oke, berarti kan tapi sebagai produk konsultan, produk advisor itu kan ya memang membantu, tapi kan dunia rias kan hal yang berbeda Mas. Maksudnya kan rias pengantin itu kan lebih kompleks, maksudnya tentang baju, kemudian tentang aksesoris, itu kan hal yang kompleks, gak hanya sekedar pengetahuan kulit itu toh kan Mas? Iya, betul. Ya itu tadi kita jangan pernah berhenti hanya belajar. Belajar kita serap, kita gunakan, belajar kita serap, kita gunakan. Kalau misal memang ilmu kita itu lebih mudah dijangkau, lebih mudah untuk digunakan, jangan, untuk teman-teman jangan pernah pelit ilmu ya. Jangan pernah pelit ilmu. Ilmu itu nggak kita bawa mati. Jadi kalau katakanlah saya ada kok beberapa yang pengen kursus ataupun pengen privat di saya bilang nggak usah privat. Kalau memang pengen diajarin, ayo tak ajarin sampai bisa. Itu saya. Ya memang apa ya? Katakanlah saya mengajari semuanya yang saya bisa, ya kan? Tapi nanti hasil akhirnya kan nggak semuanya bisa sama persis, nggak bisa. Katakanlah satu contoh pensil ya Mas. Ya. Jenengan, saya punya pensil 2B. Ya kan? Saya pakai nulis ataupun saya pakai gambar, ya kan? Kita katakanlah gambar kucing, katakanlah kita gambar kucing dengan bentuk yang sederhana gitu. Nanti pensilnya saya pinjamkan ke jenengan gambar kucing juga, pasti hasilnya nggak bisa sama persis. Jangan kan kucing ya, kita tulis A, B, C, D sampai Z aja. Beda satu tangan, beda ke tangan yang lain, pasti hasilnya beda. Pasti beda kayak gitu. Jadi kita boleh kok memberikan ilmu ke orang lain sampai benar-benar orang itu bisa menyerap. Cuma nanti kan pengaplikasiannya kan tetap berbeda. Jangan takut rezeki itu tertukar. Nah ini itu ya. Betul. Jadi kalau kalian merasa aku nek engko terus gak pahit piye, goro-goro aku marai cakai, engko nek hasilnya apik cakai piye, kita nggak usah itu, kita nggak usah mikir kayak gitu. Katakanlah itu misal dia lebih laris ataupun dia lebih nanti ke belakangnya lebih banyak digunakan make upnya daripada kita, ya kan? Anggap aja itu amal jariah. Ya, amal jariah itu nggak ada pernah putusnya sampai nanti kiamat. Gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi kita bisa menguduh terus. Jadi Mas Adi kayaknya kalau dari pengalaman, kita bicara pengalaman hidup hidup kayaknya memang sudah yang nothing tulus, sudah yang oke, kalau mau sharing ayo gratis saya kita belajar bareng dan nggak mengkhawatirkan ilmuku dicolong kok bakal disaing. Itu kan ibaratnya hanya bisa didapat ketika sudah jalan berapa tahun kan Mas? Tapi kan ini kan 2021 teman-teman, jadi baru 8 bulan tapi memang sudah punya berpikiran seperti itu. Kok iso no lo? Biasanya kan ada egoisme, bahasanya pintar sidik langsung aku harus karena aku merasa gini. Sering Mas, kameranya enak gue deh. Aduh, ini Mas Yonas mau dada dulu. Apa? Mangga dada. Sorry maaf nggak tahu aku. Sorry lagi nge-live toh. Maaf. Monggo lanjutkan aja dulu. Iya. Berarti kan jenengan no? Enggak. Monggo. Apa nang kaktusan? Jadi kayak gitu. Kalau misal dibilang takut. Kenapa Mas? Ibaratnya nek biasanya wong sing anyaran itu kan biasanya wedine dhewe kesae. Nah aku enggak sih Mas. Aku bisa kayak gini.
terus nanti kalau misal aku bisa ngajarin orang lain kayak gini ya kan. Helm. Aku katakan gini, aku bisa ngajarin orang kayak gini, aku bisa ngajarin orang kayak gini. Aku yang aku bisa, aku ajarkan ke orang. Aku yang bisa selalu dapat ilmu baru, aku ajar lagi ke orang lagi gitu kan. Itu bukan kita menghilangkan ilmu sebenarnya, tapi kita mengembangkan ilmu kita. Jadi katakanlah gini, saya bisa, nanti saya ngajarin orang satu, orang itu bisa lagi, terus saya ngajarin orang lagi bisa, dan 3 orang itu ya kan bisa sama gitu kan, bisa dikatakan mirip lah ya, dalam hal make upnya bisa mirip. Siapa tahu ya kan, kita nggak tahu, siapa tahu suatu saat nanti katakanlah kita dapat satu hari itu double 3 ya kan kita bisa kerja bareng-bareng walaupun di beda lokasi. Gitu. Jadi dia tetap kerja dapat duit ya kan, kita juga merasa terbantu karena dibantu sama dia. Dalam langsung nggih Mas, terima kasih nggih Mas Herul. Mas, aduh. Jadi aku nggak merasa terus gitu. Semakin kita memperluas ilmu kita kan semakin banyak untuk rekan-rekan yang bisa diajak make up, bisa dibilang ke arah make up kita gitu. Semua orang kan punya karakter make up masing-masing ya Mas ya. Jadi kita mengajarin karakter make up kita ke orang lain. Nah itu semakin banyak orang tahu, jadi kita semakin gampang lah nanti kalau semisal kita butuh tenaga, aku udah tahu karakter dia, ayo ikut, itu minta tolong bantuin ya, jadi justru malah kayak memberikan peluang, memudahkan saya sendiri ke belakang gitu. Jadi simbiosis mutualisme ya Mas ya. Jadi memang ya nggak menutup kemungkinan memang ya tadi amal jariah, karena memang betul sih ketika kita misalnya, saya juga misal foto tanya sama siapa terinspirasi dan dia nggak sombong misalnya, tanggapannya baik, itu jadi apalagi kita misal kedepannya bisa maju kan pasti ya amal jariah buat yang itu tak Mas. Kita nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya. Jadi kita nggak perlu mikir sih ngajar ya, nggak usah berkuar kayak gitu, nggak usah. Ya kan? Kita cuma kalau kita udah melakukan sesuatu hal tersebut, suatu hal kebaikan, anggap aja itu udah buang ludah, kita lupakan saja. Ya, itu biar ke belakangnya nanti bisa jadi amal buat kita sendiri ke belakangnya. Kalau memang itu menjadi sumber rezeki dia buat keluarga, kan kita jadi lebih ada yang senang ya Mas ya? Sendiri ya kan, ada rasa senang sendiri. Kalau ada yang bilang itu semakin lama semakin sirik gara-gara, kalau aku jujur enggak sama sekali. Soalnya memang udah ada sih, ada ya teman-teman yang minta diajarin make up sampai sekarang malah laris banget. Ya Mel ya, sini loh, duduk sini loh. Bubu. Ganti panggung. Putri jenengan? Itu salah satu teman kerja, terus saya rekrut lah ya kan, jadi kayak tim, terus ya make up apapun saya ajarin. Itu ajarinnya juga pakai acara mendadak. Jadi pertama kamu harus bisa ini. Jadi di lokasi tanpa private, tanpa kursus di tubuh gitu, enggak, langsung di tempat lokasi pakai ini gitu. Jadi nanti kalau kurang bener ya nggak cocok lagi kayak gitu. Jadi memang harus ada ketegasan agar membentuk karakter seseorang gitu. Jadi setelah itu kan nanti ke belakangnya kita lebih, dia udah tahu karakter kita gitu kan, dia udah tahu terus keinginan kita kayak apa. Jadi suatu saat kalau kita minta tolong, dia udah tahu keinginan kita seperti apa gitu. Lebih bukan simbiosis sih Mas, lebih ke kita menanam benih. Kita menanam benih ke orang lain. Jadi suatu saat kalau kita misal kepengen minta bantuan tersebut, dia kan udah matang itu benihnya. Jadi kita bisa unduh kembali ke diri kita gitu. Walaupun katakanlah walaupun benih yang kita tanam ke dia bisa dipekerjakan dia di luar sana, dijadikan untuk cari rezeki di luar sana. Itu enggak modal ya Mas, sebagai modal. Jadi memang itu visinya keren sekali sih. Udah nothing tulus untuk berharap apapun dan sharing. Kita pun juga mendoakan kalau misalnya yang kita sharing tadi sukses, kan kita menjadi ikut senang ya Mas ya? Senang banget. Jadi nggak boleh namanya iri, dengki gara-gara make up kita. Harusnya kita koreksi.
kok sayang kok nggak laku, padahal dia tuh yang ngajarin saya, katakan misal gitu ya. Oke, ini ketika ada kasus misal muridnya luwih laris iya kan, memang gurune gitu kan. Kita harus cari tahu kekurangan kita apa, kita lemahnya di sebagian mana gitu. Terus bukannya kita harus malah kok cakap tak wari kok malah nganu yo laris yo timbangnya aku yo, nggak boleh kayak gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita mau gerak, kita mau berusaha, kita mau mencari, itu pasti kita pasti tetap di diberi jalan lah. Iya, jalannya dede Mas ya. Meskipun tadi nulis pensilnya podo, bakale podo, terus gambar kucing, hasilnya ya beda Mas ya. Apalagi dunia pernikahan semua kan nggak hanya bicara tentang hasil ya Mas ya. Ada komunikasi yang nggak bisa ditiru. Iya betul. Iya kan Mas ya. Terus keramahan, kekocakan, mencairkan suasana itu nggak semuanya itu bisa. Ya kan. Terus kita bisa dibilang, kalau aku ya sampai hampir bisa dibilang kayak nggak punya muka. Kayak maluku itu udah tak hilangkan gitu. Biar apa? Biar suasana itu cair, biar mbaknya itu nggak tegang ataupun masnya nggak tegang saat nanti menghadapi mau yang namanya akad kayak gitu. Jadi kita hibur dulu bagaimana kita mau akad, bagaimana kita membawa suasana biar nggak tegang, biar nggak sepaneng kayak gitu. Jadi nggak semuanya mau itu kayak gitu. Iya kan Mas ya. Iya betul. Jadi pernah berapa kali kita bareng ya Mas ya. Jadi Mas Adi sebagai asisten muanya lah, memang jarang sih mua yang punya asisten cowok itu sangat jarang sekali Mas yo. Dan Mas Adi ini merupakan ya salah satu, kayaknya mungkin ya langka jenenge asisten cowok itu langka. Pas kerja bareng Mas Adi itu ya rasanya dagelan ae ngono lho. Rasanya ono ae sing diomongke dan memang untuk mencarikan suasana sih betul, karena kan nek mua sebagai utama kan dia perlu konsentrasi ya. Iya betul. Gak mungkin dagelan karo kan gak mungkin kok, akan ya hasilnya akan tentu berbeda jika konsentrasinya berkurang. Nah, maka dari itu lagi tugas Mas Adi nih untuk supaya nggak tegang, mencarikan suasana. Ini emang kocak sekali, makanya udah sini dagelan rame nih gue. Neng kamar itu. Jadi nggak cuma meneng-menengan, tadi takutnya kan ada apa-apa gitu. Kok meneng-meneng kok nggak lagi apa kan gitu. Tapi kalau misal kita bisa bikin pengantinnya ketawa, terus kayak relax gitu kan, nanti kan ke belakangnya itu pasti dia kan semakin bahagia. Oh ya, ini hari bahagia aku harus bahagia, patut bahagia gitu. Jadi jarang banget yang namanya terus aduh kok galak yo, kok ini yo, kan malah kayak kan semakin takut gitu kan dianya. Tapi kalau kita kan berusaha untuk mencairkan suasana agar nanti ke belakangnya enggak tegang gitu. Enggak tegang. Iya. Padahal kalau nek aku dhewe Mas, nek aku moto iku nek aku membiarkan itu memang perlu dinamika, itu perlu, maksudnya sepaneng ini pas persiapan itu yo kadang yo sepaneng, kadang nek sepanengan terus yo piye ngono. Tapi biasanya saya sih pas setelah itu sih, maksudnya pas selesai make up gitu biasanya tak biarkan pastinya gimana Mbak, tegang ya wis silakan tegang, nggak apa-apa, sampaikan saja, karena memang tugas kita berbeda ya Mas ya. Nek fotografi bahasa perasaan itu lebih ke perasaannya apa sih lah, kita visualkan, kita ceritakan. Kalau untuk jobisnya Mas Adi memang membuat suasana biar cair, ben gak wes gak ono musik anteng-antengan ngono kan, dadi orang musuhan ya. Lah iya wong satru iki anteng-antengan. Memang sih Mas, non sewu tak potong. Ada saatnya kita sepaneng, ada saatnya kita kerja keras, ada saatnya kita guyonan juga. Jadi nggak semuanya itu kita guyonnya itu yang terlalu gitu, enggak. Kita enggak yang sepaneng banget, enggak. Kita yang enggak terus yang selalu oyak-oyakan, enggak. Kita ada timenya, kita ada waktunya masing-masing. Kita ada porsinya sendiri-sendiri dan semuanya itu udah tersusun rapi. Jadi, oh ini wayahnya apa, wayahnya opo gitu kan, kita udah tahu sendiri. Jadi waktu make up, oke, make up. Kita fokus make up ya kan. Enggak apa-apa lah diselingin 1-2 kucikan, terus yang kayak guyon-guyon yang ringan gitu kan. Tapi jangan terlalu guyon juga. Kita karena memang lagi fokus make up gitu. Terus ada saatnya nanti kita pakaikan kostum bareng teman-teman gitu kan. Ada saatnya juga kita guyon-guyon.
Tapi kalau misal waktu kita pakai kostum, kalau kita dioyak, kadang-kadang kan penghulu udah datang gitu kan. Nah, itu kita tetap menyempetin kok yang namanya guyon di antara ketegangan ya kan, gara-gara Pak penghulu udah datang. Tapi kita tetap sempetin 1 lenting 2 lenting lah guyonan biar mbaknya itu nggak bener-bener tegang banget. Oh, kok urung dadi. Nah, kemerungsung Pak penghulunya udah datang kok tapi urung dadi. Kita tetap sempetin 1-2 patah kata yang untuk sekiranya tetap bikin ketawa gitu. Jadi kita ada porsinya. Ada porsinya, ada waktu dan masuk di ruang yang tepat Mas yo. Ketika memang perlu mencarikan suasana kita carikan. Dan tapi itu merupakan sebuah itu loh Mas. Ibaratnya keahlian yang enggak semua orang bisa. Maksudnya semua orang bisa guyon, tapi enggak semua orang bisa menempatkan guyon. Mudeng-mudeng. Iya, mudeng-mudeng. Kadang ono sing emang karakternya guyon tapi enggak pas ngono lho. Terkadang saya juga misalnya iki nganten pas tegang, kenapa dijak guyon, terus ini nganten pas ibaratnya memang kan kita perlu merasakan ya Mas, merasakan sebetulnya supaya kita juga tepat memberikan treatment. Pas memang pengen guyon ya kita masuk, pas serius ya kita nggak akan yang ibaratnya terlalu over gitulah ya. Jadi kepekaan itu sangat penting. Terus Mas Adi, ini tadi bicara tentang itu tadi kayak karakter yang mencarikan suasana dan lagi teman-teman ini sedikit cerita. Jadi pas kolaborasi memang Mas Adi ini peka banget Mas yo. Peka banget dalam hal apa yang harus dilakukan. Misal kami kan fotografer tentu lebih dekat dengan kamera untuk tentang misal kayak ono apa klambine sing ngelinting atau ikine sing melorot atau misal apa ya detail-detail yang mau lebih tahu itu biasanya panjenengan lebih sigap untuk membenarkan. Dan ketika misalnya kadang lo lirik dan Mas langsung apa Mas gitu, jadi jangan sudah tahu bahwasanya saya minta bantuan dan nggak mungkin saya yang pegang untuk gitu loh. Jadi kepekaannya itu sangat keren sekali sih. Emang dari dulu jangan ngerasa jangan peka nggak? Aku merasa sih itu mengalir begitu aja sih Mas. Jadi nggak ada unsur apa ya, aku harus kayak gitu, enggak. Itu merasa aku mencoba memposisikan diri menjadi pengantin. Maksudnya gini, aku bayar, aku ya pengen jadi wong ayu sedino, aku pengen jadi wong bagus sedino. Masuk aku dijarke bae. Gitu. Jadi sebisa mungkin saya bantu untuk saat memang kalau nggak ada kerjaan di dalam ruangan yang sebelumnya ya, saya benar-benar fokus untuk nemenin pengantin, ya kan. Terus kalau ada kekurangan apa-apa, saya coba untuk membantu. Kalau memang ada yang sekiranya nggak nyaman, saya coba tanyakan apa yang nggak nyaman. Ya memang aku merasa kalau saya di posisi pengantin itu, saya juga berharap seperti itu. Gitu. Jadi berarti memang itu namanya berempati Mas yo. Empati itu merasakan kita menjadi orang lain, perasaannya seperti apa gitu. Misal kita jadi pengantin tentu maksudnya yang pengantin sing ini kan saru. Maksud sing misal apa jenis misal ini Mas iki kan maksudnya fotografer gitu. Jadi Mas Adi ini yang tipikal yang menemani. Enggak banyak asisten MUA itu standby di dekat pengantin atau mungkin di belakang supaya memang ya tadi merasakan bagaimana kegelisahan pengantin ketika apa yang ada yang keliru gelisah karena apa. Kami pun juga demikian, kadang Mas kayaknya iki udah melorot deh, udah muncul deh. Kadang saya mencari maksud yo siapa yang harus saya minta tolong untuk niku lah. Mas Adi ini yang kadang standby. Jadi Mas tolong Mas, jadi bisa standby. Keren banget. Kepekaannya keren, menurut saya keren. Sebagai saya pun juga sensitif Mas, saya pun sensitif terhadap demikian. Makanya saya pun juga mencoba merasakan jadi manten, tapi dari angle fotografi. Nah, dan saya juga senang sekali ketika punya perasaan yang sama, punya tingkat empati yang sama, tapi dari sisi perias. Itu menurutku itu keren banget. Kepekaan itu nggak bisa diajarkan. Kepekaan itu semua orang punya. Semua orang punya dan awet biyen kan Mas. Dan tentu mesti nggak mungkin anyar. Mesti kepekaan itu mesti sudah diajari bapak ibu dari dulu kan. Mungkin seperti itu. Cuma kan ya kita terapkanlah. Jadi kayak
kata-kata yang mungkin sepele, ya kan, itu kita tanamkan dalam hati, dipikir lalu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam contoh katakanlah gimana ya Mas? Terlalu banyak ceritaku Mas. Ngono. Yo gak apa-apa. Kepekaan sekondi. Kepekaan itu ya berawal dari pelajaran kehidupan masa kecil. Keturunan. Kalau keturunan enggak Mas? Enggak. Maksudnya mungkin ibu kepekaannya sama bapak kepekaannya enggak? Oh, lebih ke kayak pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Iya. Wah, pengalaman suwe gitu ya. Dan banyak. Perjuangan hidup ya. Perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Saking sakitnya ya. Sakitnya itu sakit. Itu sakitnya itu. Ayo sini lo bela Jadi bukan pengalaman ya, tapi lebih ke perjuangan yang pahit ya Mbak ya? Pahit banget. Pahit ya, pahit banget wah. Iki. Ini. Jadi kapan-kapan kalau saya mau diundang, mau cerita saya, yang jadi novel juga bisa. Next, kita akan lebih proper Mas Adi karena ini nggak ada soundnya, jadi seadanya. Tapi memang ya patut dinantikan sih next kedua untuk pengalaman. Sebetulnya tadi kan ngobrol biasa Mbak, ngobrol biasa. Mas Adi udah buka dalam sekali tentang make up cowok di Blora dengan segala tantangannya. Kemudian tadi hiruk pikuknya dan apa tadi Mas? Apa-apa saja. Kepekaan, kemudian tadi perjalanan hidupnya. Oke Mas Adi, tentu saja mungkin di luaran sana ada make up artis yang laki-laki Mas Adi, dan apa yang ingin Mas Adi sampaikan kepada mereka deh, boleh disampaikan. Terutama yang saya berjuang ya Mas, saya minder. Ku piye Mas? Untuk muaan cowok di luaran sana, kalau memang jalan kita ataupun jalan kalian, ya terutama jalan kita memang di bidang make up, ayo kita dalami, ayo kita terus gali terus apa yang kurang dari kita, apa yang merasa orang apa yang harus kita penuhi untuk menuruti kemauan orang lain. Dalam hal konteks kita harus punya ciri khas juga, jadi kita boleh menurutin klien tapi kita juga harus mempunyai ciri khas gitu kan. Jadi tetap semangat untuk belajar mencari ciri khasmu seperti apa, agar orang lain itu mengambilmu atau menggunakan jasa make upmu dengan cara ciri khasmu tersebut. Bukan cara non sewu, kan ada yang buat uyah gitu kan, ada yang buat kembang gitu ya, mungkin ada. Kita abaikan saja orang-orang seperti itu. Kita punya Allah Ta'ala, kita pakai jalur langit. Orang-orang lain sibuk menebar ini itu, kita sujud aja, kita laporkan semuanya pada yang di atas. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita selalu berusaha belajar, jangan pernah lupa, agar kita ke belakangnya suatu saat aku yakin kita semua pasti akan jaya pada masanya. Oke, kalimat terakhir, kita semua akan jaya pada waktunya. Jadi tinggal nunggu waktu ya Mas ya, tinggal nunggu waktu. Jangan berhenti belajar, jangan tetap semangat. Meskipun ada tantangan yang luar biasa untuk make up cowok, semoga tetap semangat ya. Tetap semangat, cari karaktermu seperti apa, cari karakter make upmu seperti apa, agar orang lain mudah mengenali make up. Iya, itu ngomong-ngomong branding up, ya. gitu. Iya, oke Mas Adi, terima kasih banyak. Ini konten lebih dekat Mas Adi, jadi kita ngobrol. Semoga ada sesi berikutnya yang banyak perlu kita bahas kayaknya Mas Adi. Tentang rasa ya kan. Rasa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih banyak Mas Adi. Sukses selalu. Siap. Mantap Mas Adi.